Pemerintah menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Kebijakan ini dilakukan atas beberapa pertimbangan. Diketahui bahwa 159 negara sebelumnya masuk ke 169 negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 sebagai penerima bebas visa kunjungan bersama 10 negara ASEAN. Penghentian kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang disahkan pada 7 Juni 2023. Pasalnya, pemberian bebas visa kunjungan berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara, tidak terkecuali gangguan ketertiban umum dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dua persoalan tersebut menjadi sebagian alasan Kemenkumham mengatur ulang negara yang bisa mendapatkan bebas visa kunjungan. Saat ini hanya ada 10 negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan, yaitu negara-negara anggota ASEAN, di antaranya Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Persyaratan yang wajib ditunjukkan kepada petugas imigrasi adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan, serta tiket meninggalkan wilayah Indonesia. Bebas visa kunjungan berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Maka untuk tinggal lebih lama di Indonesia, orang asing dapat memilih jenis izin tinggal keimigrasian lainnya, seperti Electronic Visa on Arrival, visa kunjungan, atau visa tinggal terbatas. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam One on One. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Kita akan membahas sedikit terkait dengan berangkat dari kasus wisatawan asing nakal yang kemarin sempat viral video-videonya, kemudian juga sampai dengan beberapa waktu ke belakang atau beberapa waktu dekat ke belakang ini beritanya juga masih muncul gitu terkait dengan apa saja aksi-aksi mereka, terutama yang terjadi di Pulau Dewata. Dan ada beberapa narasi yang mengatakan apakah ini jadi salah satu dampak kebebasan visa kunjungan ke Indonesia yang menyebabkan tidak hanya wisatawan-wisatawan asing yang memang ingin menikmati keindahan pariwisata di Indonesia, tetapi juga mereka yang mungkin tidak punya kematangan mental, kematangan etika dalam berkunjung ke negeri orang, terutama negeri kita Indonesia, sehingga melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut. Sehingga setelah pasca adanya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 21 tahun 2016, di mana Presiden Joko Widodo mengatur tentang bebas visa kunjungan, diundangkan pada 10 Maret 2016 dan saat itu membebaskan sekitar 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Dan aturan tersebut akhirnya dirubah atau direvisi ulang sehingga ada 159 negara yang menjadi tidak bebas atau dikenakan visa untuk berkunjung ke Indonesia. Visa bebas kunjungan masih ada, tetapi hanya dialamatkan kepada 10 negara yang mungkin nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam dialog saya atau dialog kami pada malam hari ini bersama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Silmi Karim. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Senang sekali bisa kembali menghadirkan Bapak atau Bapak hadir bersama kami dalam One on One ini kali kedua ya Bapak ya? Iya. Setelah adanya revisi aturan tersebut, kira-kira mungkin ada perubahan seperti apa gitu mekanisme dalam Dirjen Imigrasi sendiri? Gak ada, karena itu sebenarnya kan melanjutkan dari peraturan yang dikeluarkan Indonesia menghadapi COVID kan. Ketika 169 itu dihentikan melalui Permenkumham tahun 2021. Terus kemudian karena ASEAN kemudian juga udah mulai dibuka, solusinya waktu itu adalah 10 bebas ya karena ASEAN, kemudian yang 159 karena awalnya 159 ini dihentikan sementara. Tetapi kita ada 92 negara bisa visa on arrival yang bisa diajukan ketika mereka mendarat
atau diajukan sebelumnya melalui online. Sebelum mereka berangkat ke sebelum Indonesia. mereka berangkat. Nah, kemudian kalau ditanya apakah ada perbedaan, ya tidak ada dalam konteks experience yang dirasakan oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Tetapi dari sisi kami, kita kan terus melakukan perbaikan di internal dalam hal menyeleksi orang-orang yang masuk, warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Jadi tujuannya untuk sorting mereka yang akan masuk ke Indonesia, begitu ya? Nah, kan ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Satu adalah aspek resiprokal atau timbal balik. Tentu. Ya, bagaimana negara lain menerima warga negara Indonesia? Ya, ini ada imbal balik. Ya kita juga harus mendapat keuntungan dong Pak dari kedatangan mereka kan. Nah, itu poin dari yang sektor kedua. pariwisata. Yang pertama adalah dalam konteks resiprokal, timbal balik, kita diterima nggak di negara dia? Itu maksudnya. Oke. Ya, bukan timbal balik manfaatnya. Itu ada di poin 2. Di poin pertama adalah kita diterima nggak tanpa visa di negara tersebut? Interesting. Kita kan ke Eropa harus Masih pakai pakai visa. Kita ke Amerika Masih pakai pakai visa. Kita ke Australia pakai visa. Ya, sehingga ini kan tidak resiprokal waktu itu. Oke. Ya, timbal baliknya bagaimana? Nggak ada. Mereka masuk ke Indonesia bebas, kita masuk ke mereka visa, antri, ya bisa 1 bulan. Ya. Nah, kemudian untuk pertama malah dikasihnya cuma sesuai dengan usia tiketnya, ya kan? Seminggu dikasih cuma seminggu. Nggak adil dong. Ya, terus dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini adalah kaitan manfaat buat Indonesia. Memberikan manfaat enggak? Ya, manfaat pasti ekonomi, ya. Apakah itu investasi? Apakah itu adalah pariwisata? Kalau tidak memberikan manfaat, ya udah nggak usah. Ya kan kita punya hak untuk memilih orang yang boleh Datang ke masuk tempat kan. kita dong. Nah, Sebagai tuan rumah ya, Iya. pasti menganggap seperti itu. kemudian yang ketiga adalah aspek security. Ya. Jadi ini kemarin saya mendeportasi ada warga negara asing yang melakukan kejahatan kepada warga negara asing. Sesama warga negara asing Iya. datang ke Indonesia. Iya. Kasus apa Pak kalau boleh tahu? Ini ada online scammer. Ya. Ada juga dia bermain-main di peredaran narkoba. Ya. Tapi antar warga negara asing. Warga negara mana Pak kalau boleh tahu? Negara mana? Aduh. Yang online scammer itu China. Yang Korbannya? korbannya warga negara China. Oke. Yang ada di China. Ya. Oke. Jadi di sini ya kan kita tidak menutup kemungkinan. Masa Indonesia jadi basis negara Tindak pidana. online scammer? Kan nggak baik juga menampung warga negara seperti Iya, ini. benar. Presidennya atau citranya juga terganggu. Kemudian yang bermain-main dengan kejahatan tertentu, ya seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah, ya kita pulangin, Iya. ya. Tapi terus kemudian cekal seumur hidup. Oke. Di ban. Terus, nah ini kan perlu dirapikan. Gitu. Kalau warga negara yang melakukan kesalahan banyak macam-macam ada. Terakhir ada Kanada, dia melakukan penipuan di Kanada puluhan juta dolar, dia ke Indonesia, ya bahkan sampai investasi segala, ya dia masuk red notice, ya. Nah, udah 2 tahun, ya ini sampai pemerintah Kanadanya datang ke kami meminta untuk orang ini dideportasi, ya, mau diambil. Iya, Tetapi Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Kanada. Ya, ini kan ada dramanya, gitu, dan tidak sampai ke media, ya kan? Terlambat. Karena ya? karena memang banyak sekali aspek operasional
dalam konteks kita melakukan upaya untuk menjadi pintu gerbang itu banyak, gitu. Nah, yang terlanjur udah masuk bagaimana? Ya. Ini kan harus dikeluarin. Deportasi. Ya, deportasi atau bahkan melalui pidana dan lain sebagainya, gitu kan? Mungkin sedikit Bapak, mungkin kalau misalnya kita bicara data begitu ya, dari tahun 2016 ketika Perpres tersebut keluar, kemudian juga ketika pandemi COVID-19 dan kita berusaha bangkit, salah satunya adalah dengan menarik wisatawan asing masuk ke Indonesia. Berapa banyak deportasi yang telah dilakukan oleh Dirjen Imigrasi? Kalau saya mengukurnya di tahun ini aja, ya. Kalau tahun ini ada 401, ya. Jadi, tapi gini, sedikit banyak itu menjadi relatif, ya, tergantung dari proses awalnya. Nah, saya lebih senang itu begini. Kan saya monitor nih, setelah menjadi perbincangan luas kaitan dengan 159 negara yang tidak bebas visa, ya, dengan segala macam terjemahannya lah, ya, di media asing juga. Kan saya monitor berapa yang datang. Ya. Cengkareng itu sudah normal, sampai kemarin saya cek tidak ada perubahan apa-apa. Jadi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh atas kedatangan dalam konteks pariwisata. Interesting. Ya. Jadi sebelum pandemi itu sekitar 5.000 per hari, ya, WNA yang masuk. Kemudian yang sekarang itu sudah 5.000. Ya, artinya kan udah balik nih. Bahkan trennya naik terus. Di Bali, ya, Denpasar biasanya tuh 19.000. Saat ini tuh udah 18.000. Itu sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi itu 19.000. Sekarang itu ada di 17-18.000. Kita mengatakan ini masih ada imbas dari pandemi dan orang-orang lagi baru dan penerbangan juga. Jadi penerbangan salah satunya yang masih belum optimal itu dari China. Kenapa? Kalau yang dari luar itu, di luar China itu sudah lebih banyak. Kenapa? Karena di China sendiri kan orang susah mendapatkan paspor saat ini. Ya. Terus penerbangan juga belum banyak yang direct flight rutin. Bahkan belum ada kalau nggak salah. Baru dibuka lagi mungkin kan baru sekitar 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu yang dari China. Kan tadinya sempat tertutup tuh. Awal tahun kan China masih belum. Nah, sehingga ya, dari sisi pariwisata, ya, saya karena komunikasi terus dengan Pak Menteri Pariwisata bersama juga jajaran di dalamnya gitu, itu masih under control, nggak ada. Pokoknya tidak ada hubungannya antara pembatasan visa kunjungan tersebut dengan kedatangan wisatawan. Karena kita bikin mudah juga. Jadi bulan pertama saya masuk itu, saya siapkan visa untuk wisata 60 hari melalui online. Sehingga itu sudah menjadi pilihan. 60 hari wisata, enak bener kan? Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk mereka mengalami kesulitan mendapatkan visa. Karena ada visa wisata secara online. Nah, di situ kan ketika apply, ya, otomatis kan kita punya waktu untuk mengecek. Gitu. Ya, mengecek bahwa yang bersangkutan ini benar tidak. Dan jangan juga dipikir ini sederhana. Orang luar itu bisa punya paspor lebih dari satu. Satu orang tuh bisa punya paspor lebih dari satu. Sehingga kalau cuman nama, tanggal lahir, ya, foto malah yang saya sekarang biometrik. Dulu foto itu adalah salah satu ukuran bahkan sekarang. Interesting, Ya, jadi itu nama bisa berubah. Jadi misalnya saya cekal nih, ya, seseorang, ya, misalnya namanya Alexander apa gitu ya, Alexander Safarov misalnya, ya kan? Terus tahu dia ganti nanti Alex Safarov. Udah selesai. Udah nggak di dalam sistem itu bisa lolos. Ya. Apalagi kalau misalnya ada rubah-rubah lagi sedikit. Alex A. Safarov, probably. Ya kan gitu kan. Jadi, nah sekarang pakai biometrik. Saya lagi galakkan biometrik. Salah satunya foto? Nah, salah satunya foto. Nah, kemudian ya, ini kan harus diteliti secara manual juga. Ini yang apply ini match nggak sama yang lain?
gitu kan. Dan ini sampai saya kan datang ke Uni Emirat Arab, datang ke Singapura, datang ke Australia, melihat bagaimana mereka menyeleksi orang masuk. Saya bahkan masuk ke comment centernya. Jadi memang mereka mengantisipasi kedatangan orang itu, ya, dengan bentuknya visa. Itu dicocokkan. Jadi ya visa kembali kepada fungsinya gitu, untuk menyortir. Bisa masuk nggak, bisa menyortir tidak. Fungsi keamanan. Ya. Yang terpenting kan mudah. Bahkan saya itu sedang siapkan kalau memang orang WNA ini memang spendingnya bagus, tidak berulah, ya, ini masuk kategori hijau, green. Itu dia bisa langsung mendapatkan, tidak perlu menunggu 2-3 hari. Ya, jadi otomatis orang ini akan langsung dapat kan pakai email. Ya, Indonesia lumayan loh, perlu pakai email, tidak perlu datang. Kita masih datang kalau mau ke Schengen, mau ke Amerika gitu ya. Ya, terus nunggu lagi 1 bulan lebih. Ya. Curhat jadinya. Dan untuk diwawancara aja kan nunggu lama, gitu. Ini kita udah mempermudah, tapi step by step. Jadi dari yang begitu masuk tanpa visa, kita pakai visa tetapi mudah, ya, online, ya, sambil kita pilih-pilih lagi nanti, gitu. Ya, supaya Indonesia itu mendapatkan manfaat optimal, ya, dari sisi ekonomi, terus kemudian dari sisi security juga tidak mengganggu, ya, terus kemudian dari sisi pengawasan, hubungan dengan negara asing juga kita punya bargaining power yang baik, gitu kan. Nah itu, ya, jadi cerita panjang mengenai 159 negara, ya faktor 3 hal itu. Ya. Dan alhamdulillah dari apa yang saya baca dan informasi dari beberapa yang saya peroleh kaitan dengan pandangan presiden, ya, mengenai hal ini, ya memang pas gitu, sesuai gitu. Ya, ini sudah sesuai dengan. Sudah sesuai apa yang dipikirkan oleh beliau mengenai kebijakan ini. Jadi bukan karena trial and error ya Bapak ya? Tidak, karena ini prosesnya udah dimulai dari 2021. Saya hanya mengambil momentum, ya, untuk sekaligus mengoptimalkan, dan mengoptimalkan itu kan bisa merapikan, bisa dari sisi supporting sistemnya juga diperbaiki, ya, infrastruktur pendukungnya, ya, aturannya gitu. Sekaligus juga edukasi begitu kepada mereka yang ingin masih datang ke Indonesia. Dan yang menarik itu di sosial media kan kita monitor nih, ya, itu sebagian besar saya surprise gitu, ya, itu mendukung, gitu. Saya surprise. Jadi narasi negatif itu ya memang ya sebenarnya sih kecil ya Bapak ya, cuma rame karena di quote tweet gitu ya, kalau misalnya kita bicara mengenai Twitter gitu di tweet. Rame-rame ya positif, maksudnya bukan rame yang negatif. Betul, maksudnya ada cuitan negatif, tapi itu kemudian ada, kalau saya baca begitu ya dari quote tweetnya dibalas begitu dengan ya seperti tadi penjelasan dari Pak Silmi begitu. Kalau misalnya ini memang sebuah urgensi, memang sebuah necessity gitu, karena ada kebutuhan untuk Indonesia seperti itu. Nah, kita bicara mengenai keamanan dan juga tadi kan salah satu fungsi dari visa, kemudian juga pengawasan tentunya yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi, kan kita juga mengambil rekam jejak ke belakang ya Pak Silmi terkait dengan bagaimana kita sama-sama bisa meminimalisir atau bisa mengenyahkan betul-betul tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tapi kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Silmi ya. Pemirsa, One on One masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.